kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Trifonia Rosa Kurniasi, merupakan dosen tetap program studi Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo, Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saat ini, saya akan memaparkan materi yang saya ampu, salah satunya adalah mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS bagi mahasiswa yang menempuh semester 4 pada program studi Sarjana Farmasi, Stikas Notokusumo, Yogyakarta, yang menggunakan pendekatan metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid ini berisikan pokok-pokok bahasan tentang formulasi sediaan farmasi, mulai dari memahami konsep bentuk sediaan, memahami formula standar, memahami tahapan preformulasi, hingga memahami evaluasi apa saja yang diperlukan untuk mengevaluasi bentuk sediaan farmasi, khususnya sediaan padat seperti granul dan juga tablet. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid berupa pengetahuan yang meliputi capaian pembelajaran pertama, yaitu menguasai konsep teoritis compounding, dispensing, farmasetika, farmasi komunitas, dan good pharmacy practice. Capaian pembelajaran yang kedua adalah menguasai konsep teoritis farmasi fisika, formulasi dan teknologi sediaan farmasi, evaluasi mutu sediaan farmasi, farmasi industri, good manufacturing practice, good laboratory practice, quality risk management, dan regulasi farmasi. Untuk capaian pembelajaran keterampilan khusus akan tercapai pada mata kuliah Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid. Pada capaian pembelajaran yang masuk dalam kategori sikap, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap budi pekerti luhur, ditunjukkan dengan ketekunan dari mahasiswa tersebut dalam mengikuti 16 pertemuan perkuliahan, dan juga ketepatan dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid, dalam bentuk pengetahuan, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses preformulasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penyusunan formula sediaan solid. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengujian yang dilakukan dalam evaluasi sediaan solid. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan formulasi bahan alam dalam bentuk sediaan solid. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid ini berupa e-book dan juga buku seperti Ansel's Pharmaceutical Dosage Form and Drug Delivery System, kemudian ada juga buku acuan seperti Pharmacope Indonesia, dan beberapa referensi lainnya yang berkaitan dengan konsep dasar formulasi sediaan farmasi, khususnya sediaan solid. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid dapat mengunduh RPS, materi pembelajaran, buku ataupun sumber referensi lainnya yang dapat dilakukan secara online ataupun real time saat berada di kelas. Sistem pembelajaran mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid dilakukan secara tatap muka dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan di kelas, yaitu dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab, kemudian ada pembentukan kelompok-kelompok untuk penugasan atau namanya small group discussion. Untuk penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid, ini mencakup beberapa poin. Yang pertama, kaitannya dengan kehadiran. Ini akan diukur dengan presensi sebesar 10%. Kemudian kedua, aktivitas
partisipatif sebesar 10%, dan yang ketiga, penugasan sebesar 40%, yang keempat, ujian tengah semester sebesar 20%, dan yang kelima adalah ujian akhir semester sebesar 20%. Adapun bentuk penugasan, penilaiannya nanti berupa laporan hasil diskusi dan juga presentasi di kelas. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat dalam mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid, ya, di mana hari ini adalah pertemuan kedua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Ya, cukup, terima kasih. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik, terima kasih ya. Kemudian, untuk mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kaitannya dengan capaian pembelajaran. Nah, apa sih tujuannya kalian mengikuti perkuliahan Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid? Kalau misalnya kalian baca di RPS, ada capaian pembelajaran yang harus dipenuhi. Dan pada pertemuan kali ini, capaian pembelajarannya itu adalah menguasai konsep teoritis compounding, dispensing, farmasetika, farmasi komunitas, dan good pharmacy practice. Itu capaian pembelajaran kalau misalnya kalian lulus, ya. Kemudian untuk mata kuliahnya sendiri yang mendukung capaian pembelajaran tersebut adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses preformulasi sebagai dasar dari farmasetika, ya. Kemudian lebih detailnya lagi, targetnya adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami pentingnya preformulasi sediaan. Kemudian yang kedua juga mampu menjelaskan studi preformulasi. Nanti saya akan minta untuk mencoba ya membaca dan juga mencari literatur tentang preformulasi suatu formula. Untuk referensinya, di sini saya sampaikan dalam mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid, referensinya itu diambil dari Ansel Pharmaceutical Dosage Form and Drug Delivery System, kemudian mengacu juga ya pada acuan standar seperti Farmakope Indonesia, terutama edisi yang ke-6 tahun 2020, kemudian ada Farmakope Herbal, ya, edisi kedua, dan yang tentu saja tidak dilupakan adalah Handbook of Pharmaceutical Excipient. Ya, referensi ini semuanya mendukung terkait tentang formulasi. Nah, untuk yang hari ini, ya, kita mau belajar tentang preformulasi. Jadi, kita cari tahu dulu, kenapa sih preformulasi itu menjadi satu hal yang penting? Tujuannya untuk apa? Kemudian nanti parameternya apa saja? Kemudian nanti ada contoh untuk melakukan preformulasi secara sederhana. Sebelum jauh ke preformulasi, mungkin mengulas sedikit ya. Kita itu formulasi dan teknologi sediaan farmasi. Ya, sediaan farmasi itu apa? Ada yang mau coba menjawab? Sebutkan nama dan NIM-nya. Yuk. Ya, yang belakang dulu sebut nama dan NIM-nya. Jadi sediaan farmasi itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetik yang memenuhi persyaratan terkait mutu, kualitas, dan khasiat. Oke, memenuhi kualitas mutu dan khasiat obat, bahan obat, dan obat bahan alam. Nah, obat, terus ada bahan obat, kemudian ada obat bahan alam, terus ada bahan obat bahan alam, terus tidak lupa ada lagi kan yang lain, kosmetik, terus suplemen kesehatan, terus ada obat kuasi. Dan tentu saja sediaan tersebut kalau beredar di pasaran harus seperti yang dijawab temanmu tadi, memenuhi kualitas mutu, ya. Nah, untuk sampai bisa mendapatkan sediaan farmasi yang memenuhi kualitas mutu, itu kan prosesnya panjang ya.
tidak singkat dan juga tidak mungkin dalam 1-2 kali percobaan langsung berhasil. Ya. Nah, ini kenapa saya sampaikan di sini karena skupnya kita kalau ngomong sediaan farmasi ya ini. Ada obat, obat bahan alam, termasuk bahannya untuk membuat obat bahan alam, kemudian ada kosmetik dan suplemen kesehatan serta obat kuasi. Ini semua boleh kamu buat, ya, boleh diformulasikan. Dan tentu saja dalam konteks mata kuliah kita hari ini adalah formulasi dan teknologi sediaan solid. Sediaan farmasi ini dipilih mana yang lebih cocok untuk dibuat dalam sediaan solid. Sediaan solid apa saja? Serbuk, terus granul, terus tablet, terus kapsul. Nah, itu kan termasuk sediaan padat ya atau sediaan solid. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan ya, ceritakan. Untuk membuat suatu sediaan yang akhirnya nanti sampai ke sini kan, terjamin mutunya ya. Prosesnya sangat panjang dan sesuai materi yang mau saya sampaikan yaitu kaitannya dengan preformulasi, itu stepnya masih di sini. Nah, stepnya itu sebelum ada uji klinik ya. Bahkan mungkin sebelum ada uji prakliniknya untuk sediaannya. Kenapa preformulasi menjadi penting? Nah, kalian bisa baca di sini. Mulai dari kata preformulasi. Ada 2 kata, pre dan formulasi. Pre itu artinya sebelum formulasi ya, membuat, menyusun formula sampai akhirnya mengevaluasi. Sebelum sampai ke bahan jadinya, itu dilakukan dulu studi pendahuluan. Tujuannya untuk apa? Ini tadi ya, untuk mendapatkan obat yang berkualitas dan rasional. Masuk akal gitu untuk formulanya. Kemudian, di preformulasi ini ngapain di sini? Mempelajari sifat bahan obat. Nah, kalau disebut sifat bahan obat itu berarti ada zat aktifnya, ada eksipiennya, bahan tambahannya. Jadi jangan cuma mikirin bahan aktifnya aja, bahan tambahannya tidak dipedulikan ya. Nah, untuk di preformulasi sendiri. Nah, ketika kamu di awal di sini, tahap ini itu adalah kita mencari tahu karakteristik dari zat aktifnya ya. Kemudian nanti setelah kita tahu karakteristiknya, oh sediaan ini cocoknya itu dibuat seperti ini dengan bahan-bahan pendukung ini, ya. Kemudian dilakukan studi preformulasinya, pahami karakteristiknya, mulai dari organoleptisnya, kompatibilitasnya, ya. Ketika sudah lolos dari tahap preformulasi ini, ketika kamu mau masuk ke bagian formulasi, itu sudah tidak akan banyak errornya atau mungkin sudah minimal sekali lah untuk mendapatkan produk-produk yang gagal, formula yang gagal. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kalau misalnya kamu tidak tahu bahannya, langsung ke formulanya, ini banyak akan terjadi error, ya. Tidak formulanya tidak berhasil, formulanya gagal, kemudian formulanya tidak cocok, gampang rusak, ya, itu akan lebih besar, lebih banyak terjadi. Nah, makanya dengan studi preformulasi meminimalkan itu. Kenapa? Kita kan sudah punya formula standar yang bisa kita acu, ya. Ada formula standar yang bisa kita acu, bisa kita sesuaikan. Cukup dengan studi literatur dulu, ya. Nah, nanti kalau sudah studi preformulasi, harapannya nanti sediaannya itu sudah bisa yang lebih stabil, lebih efektif, dan lebih aman. Jadi tidak terlalu banyak trial dan errornya. Ini tadi parameter yang saya sampaikan. Untuk studi preformulasinya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apakah kalian harus menguji semua dari awal? Kan tidak ya. Jadi yang saat ini, karena sebagian besar itu senyawa sudah diketahui karakteristiknya, yang bisa kalian lakukan adalah dengan studi literatur. Dapatnya dari mana sih? Bisa dari Farmakope Indonesia, atau misalnya bisa dari website, contohnya PubChem. Atau buku tadi yang saya sampaikan, ada Handbook of Excipient. Ya, bisa dilihat di sana karakteristik umumnya. Nah, seandainya senyawamu itu belum ada,
gitu. Apa yang bisa dilakukan? Kalian bisa buat data pelengkap preformulasi, ya mau secara in silico, in vitro, atau in vivo. Kalau in silico itu berarti pakai komputer, aplikasi ya. Kalau in vitro pada instrumen atau benda mati kan, gampangnya ya. Kalau in vivo makhluk hidup. Supaya tidak bingung, ini kita coba lihat contoh formula ya. Jadi ada formula sediaan kapsul untuk amoksisilin 500 mg. Formulanya terdiri dari amoksisilin, avisel, aerosil, talek, magnesium stearat, dan laktosa. Ya, udah familiar ya dengan sebetulnya dengan bahan-bahan ini, terutama laktosa ya. Nah, tapi untuk preformulasi dari formula standar ini, seperti apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, nih, cari tahu, ini tuh ada bahan aktifnya atau tidak. Ya, karena tadi kan kalian sudah sebutkan, bahan obat itu ada zat aktif, ada tambahan atau eksipien. Di sini zat aktifnya amoksisilin. Nah, kalau kita mau formulasi, kan nggak mungkin kita dapatnya langsung tablet amoksisilin. Kita dapatnya adalah bahan baku. Nah, jangan sampai bahan baku yang kita dapat itu bukan amoksisilin. Dampaknya apa? Ya bener nggak nanti kamu bikinnya kapsul amoksisilin, kan gitu, ya? Nah, untuk preformulasi yang paling gampang, ini adalah preformulasi sederhana ya. Realnya itu sangat kompleks. Ya, jadi untuk yang sederhana, zat aktifnya misalnya amoksisilin itu tadi, fungsinya sebagai apa? Antibiotik. Pemerian, kaitannya dengan organoleptis ya. Bentuknya itu bagaimana? Oh, warnanya putih. Kemudian baunya praktis tidak berbau. Kemudian bentuknya serbuk hablur. Jadi kalau secara organoleptis, ini harus kita pastikan amoksisilin itu benar nggak warna putih gitu ya. Jangan-jangan kamu dapatnya warnanya kuning. Tapi apakah kuning itu belum tentu bukan amoksisilin? Ya, harus dipastikan lagi. Banyak parameter tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, itu bisa kamu lihat, cek lagi kembali ya. Misalnya contoh tadi kelarutan kan? Nah, kalian bisa coba larutkan sedikit bahannya ke pelarut yang cocok. Misal kamu mau air, nah amoksisilin ini larut di air nggak? Kalau secara literatur harusnya sukar larut dalam air. Nah, itu kalian bisa memastikan ya dari segi kelarutan. Untuk eksipiennya, di sini ada avisel, aerosil, talek, magnesium stearat, laktosa. Untuk avisel, ya ini kita sama ya seperti zat aktif tadi gitu ya. Kita harus cari tahu dulu bentuknya itu seperti apa, ya karakteristiknya bagaimana. Utamanya kalau bahan tambahan, kalian lihat kegunaannya. Nah, kegunaannya ini juga dipengaruhi dengan jumlah konsentrasi yang dipakai, ya. Jadi kalau misalnya avisel atau mikrokristalin itu mau digunakan sebagai pengisi, hanya boleh 10-30%. Ya. Bahan tambahan lainnya aerosil, ya. Pemberiannya juga sama nih, bentuknya nih organoleptis, serbuk amorf, warnanya terang, kemudian tidak berasa. Itu kan secara organoleptis, ya. Dengan fungsi aerosil itu sebagai pelincir atau glidan. Kemudian ada talek. Nah, talek ini juga nggak asing ya, udah sering ketemu bahan talek kan di lab. Nah, contoh, misalnya ada formula nih, untuk formulasi sediaan tablet menggunakan metode cetak atau kempal langsung ya. Ada formula untuk sediaan tablet acetosal. Gimana caranya mau melakukan preformulasi? Tadi gimana? Pastiin dulu kan zat aktifnya. Yang mana zat aktifnya? Acetosal. Kemudian yang ke bawah APMC, LHPC, LH11, aerosil, magnesium stearat, talkum, avisel, dan laktosa adalah bahan tambahan ya, eksipien atau tambahan. Nah, coba ada yang coba mencari dulu acetosal. Preformulasinya apa? Ya, coba dicari.
Ya, sebut nama NIM-nya. Oke. Acetosol merupakan obat dengan fungsi sebagai analgetik antipiretik dengan pengertian kabur tidak berwarna atau serbuk kabur putih tidak berbau atau hampir tidak berbau dan berasa asam. Larutannya agak suka larut dalam air, mudah larut dalam etanol, larut dalam kloroform dan etanol. Oke, nah itu sudah menyebutkan pemerian, kelarutan, dan apa lagi tadi? Pemerian, larutan, dan fungsinya, ya. Nah, itu contoh preformulasi sederhana ya. Itu bisa diperoleh dari farmakop, ya. Jadi seperti itu. Itu preformulasi sederhana, ya. Setidaknya kita tahu dulu bahan aktifnya, bentuknya seperti apa, kelarutannya bagaimana, kemudian fungsinya, ya. Fungsinya itu apa. Kemudian ada lagi yang mau coba untuk bahan tambahannya? Ayo, bahan tambahan. Ada HPCLM, LHPC, LH11, aerosil, magnesium stearat, talkum, avesel, dan laktosa. Ada yang mau coba? Ya, sebutkan nama dan NIM-nya. Untuk yang bahan tambahan HPCLM itu pemeriannya berwarna putih pucat hingga krem, terus berbentuk granul dan dia mengembang dalam. Terus untuk kegunaannya itu sebagai dan disinfektan. Oke, terima kasih. Nah, HPCLM punya fungsi yang tadi sebagai pengikat dan disintegran, ya. Ini adalah cara melakukan studi preformulasi sederhana ya. Jadi hanya cari tahu dulu, tapi realnya ya harus sampai parameter-parameter nanti yang akan mempengaruhi ke bentuk sediaan. Gimana kalau misalnya preformulasi untuk bahan alam? Ada yang nggak tahu gambar ini? Tahu semua dong. Apa nih? Bawang putih. Kenapa tahu bawang putih? Bentuknya, terus warnanya. Ya kan bawang merah warnanya merah. Kan gampangnya seperti itu ya. Jadi tahu dong ini bawang putih. Ini kalau bentuk dari tanaman aslinya gampang ya. Nah, ini kan kenapa ini disebut bawang putih tahu ya. Berupa tadi ada yang sudah sebutkan warnanya putih atau putih keunguan ya, ada bawang yang ke arahnya keunguan ya. Kemudian nah, tidak lupa bawang putih itu punya bau yang khas, beda sama bawang merah ya. Kemudian pernah nyoba makan bawang putih mentah? Nah, rasanya gimana? Pahit dan agak pedas ya. Nah, itu sudah termasuk pemberian. Ya, kan rasa sudah, aroma sudah, bentuk sudah. Nah, lainnya mungkin kalau kita mau lihat ciri-ciri lebih lanjutnya nih, mungkin bawang putih itu berupa umbi lapis utuh. Beda sama bawang merah ya, dia berlapis-lapis. Kalau bawang putih kan utuh satu, ya. Kemudian bagian pangkalnya keras. Nah, ini ada bagian pangkalnya yang sebelah sini ya. Itu adalah bagian yang keras. Kemudian ada teksturnya licin, ya, sangat licin kan untuk bawang putih. Nah, itu kamu sudah melakukan pemberian secara organoleptis. Nah, berikutnya, seandainya kalau kamu dapat bahannya itu bukan bahan segar. Contohnya ini apa? Simplicia yang sudah diserbukan. Kan kamu pasti akan keliru nih, ini simplicia atau ekstrak yang sudah dikeringkan. Karena sama-sama diserbukan kan. Nah, tetap ada karakteristiknya ya. Jadi kalau misalnya ini simplicia, sudah dalam bentuk serbuk, otomatis kita hanya bisa mengamatinya secara mikroskopis. Kalau itu simplicia, dia masih akan membawa karakteristik tanamannya. Nah, contohnya di sini bawang putih, ada sel parenkimnya, bentuknya seperti ini, jaring-jaring, ya. Kemudian ada berkas pengangkutnya. Kemudian di bawang putih itu kan juga banyak minyak asirinya ya. Jadi ketika kita cek di bawah itu mungkin ada tetesan minyaknya. Kemudian ada bagian sklerenkim. Jadi ini masih bagian-bagian dari tanaman, ya. Kemudian, nah kalau itu sudah ekstrak, buktiinnya gimana? Nah, ini kalian pasti sudah belajar ya di analisis instrumental kan? Untuk deteksi ini pakai apa nih?
KLT ya. Jadi kita bisa cek, oh ini senyawanya apa sih? Tentu saja dibandingkan dengan baku ya. Nah, bakunya apa? Identitas itu bawang putih itu adalah punya senyawa namanya alil sistein. Ya, jadi nanti dibandingkan, misal contoh nih, P itu kan pembanding, S itu sampel ya. Nah, ada nggak? Oh, kelihatan di nomor 3 itu ada bercak yang mirip dengan pembanding ya. Kemudian kalian bisa hitung apa? RF. Masih ingat ya? Nah, itu nanti tinggal dihitung RF-nya. Dan tentu saja kalau kita farmasi, ya belajar juga strukturnya ya. Alil sistein itu bentuknya seperti apa. Kemudian ada juga kandungan kimianya yang bisa kita cek ya. Misalnya tadi bawang putih kan juga mengandung minyak katsiri kan. Nah, jadi ini ada kadar minyaknya bisa kita ukur ya. Tidak kurang dari 0,5%. Ini cara untuk preformulasi herbal ya. Nah, secara keseluruhan itu proses preformulasi. Jadi masih tahap awal di mana kita baru mempelajari karakteristik bahan yang mau kita pakai. Ya. Kemudian nanti harus kita cari tahu lah karakterisasi. Misalnya tadi bawang putihnya mau jadi bahan aktif. Ya, kalau kamu mau pakai bahan segar, mau pakai simplisia atau pakai ekstrak. Ya. Nanti kalau sudah dideterminasi kan tahu nih, oh larutnya di ini, larutnya di pelarut ini. Baru kita bisa cocokkan dengan formula. Ya, apakah sesuai atau tidak. Nah, next berikutnya ya ini sudah mulai masuk ke formulasinya ya. Apakah nanti dia bisa menghantarkan zat aktifnya dengan baik, karena formulasi kaitannya juga dengan bahan tambahannya. Nah, untuk materi preformulasi sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Semoga cukup jelas ya. Nah, untuk berikutnya, karena ini masih preformulasi, jadi silahkan kamu mulai mencari yang kaitannya dengan zat aktif bahan alam. Ya kan di praktikum itu kan nanti akan ada project ya. Nah, itu bisa dilakukan awalnya dengan preformulasi ini. Cari tahu dulu cocok atau enggak. Nah, nanti di praktikum kamu bisa buktikan. Saya kira untuk materinya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Karena tadi kita buka dengan berdoa, mari kita tutup kembali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Seandainya nanti kamu kalau belajar masih ada yang mau muncul pertanyaan, silahkan kita bisa diskusi di pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bikin deskripsi singkat dan proses pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sedia Solid di program studi Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta. Sekian.